Militer Israel membombardir wilayah jalur Gaza Utara, Tengah, dan Selatan Palestina, menewaskan lebih dari 400 warga Palestina. Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah isu mundur dari pemerintahan. Selamat malam, Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam TVRI bersama saya, Semi Bastian. Hari ini Rabu 18 Maret 2025 dan berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, militer Zionis Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina di tengah gencatan senjata. Direktur Rumah Sakit Gaza menyatakan serangan Israel menewaskan lebih dari 200 warga Palestina. Petugas medis dan warga Palestina bergegas menyelamatkan warga Palestina yang menjadi korban serangan udara Israel yang menghantam Gaza Utara pada Selasa dini hari. Serangan menghantam puluhan target mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu terkait perpanjangan gencatan senjata yang telah menghentikan pertempuran pada Januari. Serangan dilaporkan terjadi di beberapa lokasi termasuk kota Gaza dan Deir al-Balah, Gaza Utara, serta Khan Yunis dan Rafah di jalur Gaza Tengah dan Selatan. Korban serangan Israel mengungsi dari kota Gaza, Gaza Utara saat Israel melanjutkan serangan. Pejabat Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan banyak korban tewas adalah anak-anak. Rekaman gambar menunjukkan para korban dievakuasi ke ambulans dan jasad-jasad korban ditutupi selimut di tanah di kota Gaza. Pasca serangan Israel di kota Gaza, para pelayat berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para korban saat jenazah mereka dibaringkan di tanah di Rumah Sakit Baptis Arab Al-Ahli. Serangan Israel di Gaza telah meninggalkan kerusakan yang meluas dengan bangunan-bangunan rusak dan puing-puing berserakan di seluruh wilayah. Direktur Rumah Sakit Gaza, Dr. Mohammed Zakout, mengungkapkan serangan Israel di Gaza menewaskan lebih dari 200 warga Palestina. Bahkan selama gencatan senjata, Israel melarang masuknya peralatan medis yang sangat diperlukan untuk mempertahankan sisa sistem kesehatan dan rumah sakit yang berfungsi di Gaza. Israel telah menghancurkan lebih dari 22 rumah sakit dan hanya kurang dari 7 rumah sakit yang sekarang beroperasi sebagian. Saudara, utusan Presiden Palestina Mahmud Al-Habas menjelaskan situasi terkini di Gaza kepada Presiden Prabowo Subianto sekaligus membahas hubungan bilateral kedua negara. Pemerintah Palestina mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Utusan khusus Presiden Palestina Mahmud Al-Habas menyerahkan surat khusus dari Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Mahmud Al-Habas mengatakan surat tersebut berisi pesan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina. Yang mengatakan surat itu juga berisi penjelasan tentang situasi terkini yang dihadapi rakyat Palestina. Dalam pertemuan yang berlangsung 1,5 jam itu, Mahmud Al-Habas didampingi Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Juhair Al-Sun. Pertemuan ini terjadi di saat Israel melanggar gencatan senjata dan kembali membombardir Gaza. Mahmud Al-Habas mengapresiasi dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Palestina yakin Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan dan kebebasan negaranya. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause, and we are sure that the Indonesian government and the Indonesian people will continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine, inshallah. Dengan kunjungan ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina diharapkan semakin erat, terutama dalam upaya bersama mencapai perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Kita beralih ke informasi lain. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang anjlok hingga 7% pada perdagangan pasar hari ini. Menteri Keuangan memastikan saham-saham yang terkait dengan BUMN akan terus dijaga dan dikelola dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat merosot tajam hingga 7% pada perdagangan pasar saham hari ini. Sri Mulyani mengatakan ada berbagai faktor dari sisi global dan nasional yang harus dilihat lebih lanjut. Sementara saham-saham yang dikaitkan dengan BUMN, Menteri Keuangan memastikan akan terus terjaga dan dikelola dengan baik. Namun demikian, BUMN tetap berkewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat guna menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pasar saham tersebut. Manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat, sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Pada penutupan perdagangan sesi 1, IHSG anjlok hingga 5% dan memicu trading halt. Setelah perdagangan dilanjutkan, IHSG terkoreksi atau turun menjadi 7% ke level 6.084. Pada penutupan sore ini, IHSG tetap berada di zona merah, ditutup dengan turun 3,84% ke level 6.222,39. Bila dibandingkan dengan sesi 1, koreksi IHSG sedikit terpangkas. Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami penurunan tajam hari ini, mencapai lebih dari 6,5%. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad memastikan pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk mengatasi gejolak pasar ini, serta meminta masyarakat agar tetap tenang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari ini yang turun hingga 6,51% ke level 6.049. Wakil Ketua DPR meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk tidak terlalu merisaukan penurunan tajam tersebut. Pada pukul 11:49 waktu Indonesia Barat, IHSG turun 420,97 poin atau anjlok 6,58%, menjadikannya indeks dengan penurunan paling dalam di kawasan Asia. Penurunan IHSG kontras dengan perdagangan saham di negara tetangga yang justru mengalami penguatan signifikan. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Analisis dari Kiwom Sekuritas Indonesia menyatakan penurunan IHSG hari ini disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tengah melemahnya rupiah serta ketidakpastian terkait defisit anggaran yang semakin melebar. Dalam menanggapi situasi ini, pihak regulator memantau kondisi pasar dengan ketat dan langkah-langkah stabilisasi akan segera diambil jika IHSG terus melemah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai meskipun terjadi pelemahan indeks harga saham gabungan, fundamental perekonomian Indonesia masih terjaga. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik karena fluktuasi pasar saham merupakan hal yang wajar di tengah ketidakpastian global. Kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terjadi pada perdagangan pada Selasa 18 Maret 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik.
Meski IHSG mengalami tekanan signifikan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan fundamental perekonomian Indonesia masih terjaga. Yang mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena fluktuasi pasar saham merupakan hal yang wajar di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN, kemudian current account balance juga masih, atau budget deficit juga masih kita jaga di 3%, kemudian juga terkait dengan FDI dibandingkan prosentasi GDP kita juga relatif baik di sekitar 1,5%. Jadi dari keseluruhan ekonomi kita berada dalam fundamental posisi yang kuat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan laporan perkembangan pasar modal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga transparansi kebijakan agar pelaku pasar tetap memiliki kepercayaan terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah isu mundur dari pemerintahan. Menteri Keuangan menegaskan tidak akan mundur dari kabinet dan akan terus mengelola APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab isu kemundurannya yang ramai dibicarakan banyak pihak beberapa waktu terakhir. Sri Mulyani menegaskan ia tidak akan mundur dan akan terus memimpin Kementerian Keuangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dinilai membuat pasar bergejolak hingga menjadi perhatian investor. Sejumlah analis juga menyebut isu tersebut sebagai salah satu faktor pemicu kaburnya investor asing dan jatuhnya IHSG. Saudara, Kementerian Keuangan mengumumkan surat utang negara mendapat penawaran tertinggi dari yakni mencapai 61,75 triliun rupiah atau 2 kali lipat dari target. Penawaran yang masuk atau incoming bid tersebut juga berasal dari investor asing sehingga menunjukkan kepercayaan investor asing masih tinggi. Baik, teman-teman wartawan sudah siap? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan surat utang negara pada lelang hari ini Selasa 18 Maret 2025 menunjukkan kinerja hasil yang sangat baik. Penawaran yang masuk atau incoming bid surat utang negara kali ini mencapai 61,75 triliun rupiah. Angka itu 2,38 kali lipat lebih besar dari target indikatif minggu ini yang sebelumnya ditetapkan 26 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan incoming bid itu juga berasal dari investor asing yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Incoming bid dari investor asing itu mencapai 13,95 triliun rupiah atau sekitar 22,59%. Dengan nilai penawaran yang tinggi tersebut, Kementerian Keuangan memperoleh awarded bid hingga 28 triliun rupiah atau di atas target yang telah ditetapkan. Menteri Keuangan mengatakan imbal hasil surat utang negara yang dicapai melalui penawaran hari ini mencapai level yang baik. Tingkat yield yang diberikan dalam lelang ini sama dengan yang di secondary market. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak perlu harus memberikan premium atau tambahan imbal hasil untuk bisa menarik investor. Ini artinya kepercayaan sekali lagi. Jadi kepercayaan terhadap APBN dan pengelolaannya menyebabkan incoming bid tinggi dan yield yang kita menangkan tidak perlu diberikan premium. Ini juga menggambarkan mereka comfortable dan percaya.
Surat utang negara merupakan salah satu bagian dari pembiayaan APBN 2025. Kendati terjadi gejolak pasar saham hari ini, namun kinerja lelang Sun justru menunjukkan hasil sebaliknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan posisi penerimaan negara saat ini dalam tren yang semakin positif. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR dan pemerintah di Gedung DPR RI Jakarta. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang mewakili pemerintah dalam rapat tersebut menyatakan TNI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Karena itu, Menteri Hukum berharap rancangan Undang-Undang TNI dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI. Kita berharap semoga rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga rancangan Undang-Undang TNI ini dapat disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan geopolitik, stabilitas pertahanan nasional dan internasional, serta ancaman militer, non-militer, dan hibrida perlu penguatan terhadap tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan seluruh tahapan proses pembahasan rancangan Undang-Undang TNI telah dilalui DPR bersama pemerintah. Seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa rancangan Undang-Undang TNI ke pembahasan tingkat 2 atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Sekali lagi kami minta persetujuan yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang? Alhamdulillah dengan disetujuinya RUU tersebut untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. DPR RI menjadwalkan rapat paripurna digelar pada Kamis 20 Maret 2025. Boleh, silakan langsung. Saudara, Polda Lampung memaparkan hasil otopsi 3 polisi yang gugur saat melaksanakan tugas melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam TVRI. Bersiaplah untuk aksi mendebarkan Kovo Cup dan V-League musim kompetisi 2024-2025. Saksikan tim-tim voli terbaik Korea Selatan bersaing memperebutkan gelar juara. Jadilah bagian dari sejarah Kovo Cup dan V-League 2024-2025. Dukung aku terus Megawati Pertiwi, Red Park Jungkwanjang di V-League 2025 dan nontonnya hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam dan saudara, berikut informasi selengkapnya. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi 3 polisi yang gugur saat melaksanakan tugas melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dan berdasarkan hasil otopsi, dipastikan ketiga anggota Polri tersebut tewas karena luka tembak.
Proses otopsi terhadap 3 jenazah anggota Polres Waikanan Lampung yang diduga ditembak oknum TNI saat menggerebek judi sabung ayam telah selesai dilakukan. Otopsi dilakukan oleh tim dokter Disaster Victim Identification Polda Lampung bersama dengan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung selama lebih dari 10 jam. Kepala Sub Bidang Kedokteran Kepolisian Polda Lampung, AKBP Legowo Hamijaya mengatakan, dari hasil otopsi terhadap jenazah AKP Anumerta Lusianto ditemukan lubang bekas peluru di dada kanan dan proyektil peluru di rongga dada kiri. Kemudian pada jenazah Aibda Anumerta Petrus Aprianto terdapat lubang bekas peluru di mata sebelah kiri dan proyektil peluru di tempurung kepala. Sedangkan dari jenazah Bribtu Anumerta M. Galip Suryadanta ditemukan lubang bekas peluru di sisi kiri bibir dan proyektil peluru di tempurung kepala bagian belakang. Dari hasil otopsi itu dapat dipastikan bahwa ketiga anggota Polri tersebut gugur akibat luka tembak yang dilakukan dari arah depan. Pelaksanaan otopsi ada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah Ajun Komisaris Anumerta Lusianto terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Prosesi pemakaman dilaksanakan di 2 lokasi. Jenazah AKP Anumerta Lusianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di Waikanan. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta dimakamkan di Bandar Lampung. Saudara, jajaran kepolisian dari tingkat Mabes Polri hingga Satker Kewilayahan menggelar sholat goib untuk 3 anggota yang gugur saat menjalankan tugas di Lampung. Ketiga anggota tersebut gugur saat menindak ke lokasi judi sabung ayam. Ketiga anggota Polri yang gugur saat bertugas di Lampung adalah Kapolsek Nagara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Acaniago mengungkapkan, seluruh jajaran Polri mulai dari Mabes Polri hingga satuan wilayah melaksanakan sholat goib bersama sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk 3 anggota yang gugur dalam menjalankan tugas. Dengan sholat gaib serentak ini, diharapkan dapat menjadi amal jariah bagi ketiga anggota yang gugur tersebut, serta keluarga ketiga korban diberikan ketabahan dan keikhlasan. Sholat gaib ini serentak dilaksanakan di seluruh satuan kepolisian sebagai wujud solidaritas dan penghormatan kepada mereka yang berjuang demi tugas dan negara. Kabak Penum menyatakan Polri juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar segala amal ibadah dan pengabdian mereka mendapatkan pahala serta tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPR RI dan juga Ketua Majelis Syuro PKS menggelar silaturahmi dan juga buka puasa bersama dengan media. Selain mempererat hubungan dengan media, fraksi PKS juga memberikan santunan kepada anak yatim. Silaturahmi dan buka puasa bersama dengan media merupakan agenda tahunan yang digelar fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dan Ketua Majelis Syuro PKS. Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan, silaturahmi dengan media digelar selain untuk semakin mempererat hubungan dengan media, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja fraksi PKS selama ini. Hal senada juga disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku. Sebagai ajang silaturahim antara fraksi PKS dengan teman-teman media atau wartawan. Karena kami menganggap teman-teman media adalah mitra perjuangan kami di parlemen maupun juga di luar parlemen. Kegiatan-kegiatan anggota dewan jungkir balik kalau tidak diliput media dan tidak disebarkan juga terbatas yang tahu, yang mengetahuinya. Tapi dengan ekspos daripada wartawan, teman-teman wartawan, teman-teman media, alhamdulillah apa yang dilakukan oleh anggota kami itu semuanya bisa diketahui oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Buka bersama fraksi DPR RI pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk bersilaturahim di antara pimpinan partai dengan fraksi
dan juga dengan media. Dan terima kasih pada insan-insan media yang ikut serta dalam kesempatan sore hari ini. Selain bersilaturahmi dengan media, fraksi PKS DPR RI juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Saudara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara bukan hanya menawarkan wisata bawah lautnya yang indah, namun juga wisata sejarah religi. Dan jika Anda berkunjung ke Wakatobi, Anda wajib mengunjungi Masjid Kraton Lia yang merupakan salah satu masjid tertua di Kepulauan Tukang Besi. Masjid Kraton Lia atau biasa disebut Masjid Mubarak memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat setempat karena bukan hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga saksi bisu perkembangan budaya dan peradaban Islam di Wakatobi sejak 5 abad lalu. Masjid ini berdiri di timur Pulau Wagi-Wangi di atas lahan seluas 52,9 hektar. Berlindung di balik 3 lapis benteng pertahanan yang terbentang di tengah-tengah perkampungan masyarakat Desa Liatogo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1546 di era pemerintahan Mean Tuu, Kepala Adat Lia pertama, La Jilabu. Ia merupakan salah satu ulama yang diutus dari Kesultanan Wolio atau Buton untuk mengislamkan masyarakat di Pulau Wagi-Wangi dan sekitarnya. Salah seorang pengurus Masjid Kraton Lia, Saliade, mengungkapkan masjid tersebut didirikan 8 tahun pasca Kerajaan Buton merubah sistem pemerintahannya menjadi kesultanan. Masjid Mubarak ini dibangun dari batu yang direkatkan dengan campuran kapur dan putih telur. Fondasi bangunan masjid didirikan sekitar 2 meter dari tanah sebagai tamsil, perumpamaan bahwa masjid sebagai bangunan yang dimuliakan harus memiliki tempat yang lebih tinggi dari bangunan rumah pada umumnya. Yang sering dikenal dengan Masjid Kraton Lia merupakan masjid yang tertua di Wakatobi yang dibangun pada tahun 1546 di masa pemerintahan Mean Tuu Lia yang pertama, La Jilabu. Konon La Jilabu itu sendiri adalah seorang ulama, tokoh yang berasal dari Kesultanan Wolio yang datang ke wilayah Lia atau ke Wakatobi dan sekitarnya untuk mengislamkan masyarakat di Wakatobi. Masjid Kraton Lia telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya berdasarkan keputusan Bupati Wakatobi nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan Benteng Lia sebagai situs cagar budaya Kabupaten Wakatobi. Masjid tersebut telah dilakukan beberapa kali pemugaran, namun struktur bangunan masjid masih terjaga keasliannya. Amran Mustar Ode, kontributor TVRI Sultra melaporkan. Saudara, berburu takjil saat ngabuburit menjadi tradisi khas warga Indonesia yang selalu ditunggu-tunggu selama bulan Ramadan. Kehadiran bazar takjil dengan aneka menu untuk berbuka puasa juga menjadi hal yang paling diburu warga Indonesia, tidak terkecuali di Salatiga, Jawa Tengah. Bazar Kampung Ramadan ini berada di sepanjang Jalan Langen Suko, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Bazar kuliner ini menyuguhkan berbagai macam menu takjil untuk berbuka puasa, mulai dari kue tradisional seperti lemper, kue lumpur, hingga kue modern. Selain itu, aneka minuman juga tersedia seperti es campur, es alpukat, es durian, es cincau, dan lainnya. Pembeli juga dimanjakan dengan berbagai makanan ringan lainnya seperti gorengan, sosis bakar, kebab, pisang goreng. Harga jajanan takjil di Bazar Kampung Ramadan Salatiga ini bervariasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Lumayan sih, paling sekitar, soalnya kan ini beda ya, per harinya yang jualan itu beda. Jadi lumayan menarik minat sih buat kesini nemuin hal-hal baru juga. Soalnya pasti dalam satu hari nggak cuman satu stand yang didatengin. Kalau kesini biasanya carinya apa aja? Di sini sih cari yang seger-seger tentunya, terus ada beberapa yang viral-viral juga, lumayan buat biar gak FOMO aja gitu. Selain untuk berburu takjil, di Bazar Kampung Ramadan ini juga dapat untuk menunggu waktu berbuka puasa. Lokasi yang nyaman karena tidak ada kendaraan yang lewat sehingga para pengunjung lebih leluasa dalam memilih makanan. Andri Arianto, TVRI Jawa Tengah, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI. Akhirnya saya Sami Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
jiwa raga Alami cedera otot, Lionel Messi dipastikan batal memperkuat timnas Argentina. Pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva mundur dari Swiss Open 2025. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi di Monitor Olahraga. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya, Zara Masid. Informasi selengkapnya tetap di Monitor Olahraga. Kami awali Monitor Olahraga malam hari di